Can you guess what every woman's worst nightmare is? What do you want? I don't know. You seem nervous. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode hari ini kita akan membahas mengenai sebuah film thriller yang berjudul Promising Young Woman. Film ini berkisah mengenai seorang wanita bernama Casey, yang dimana di saat siang hari dia ini seperti wanita biasa-biasa saja bekerja di sebuah kafe. Namun setiap akhir pekan seolah-olah dirinya itu berubah menjadi seorang pemangsa pria. Kira-kira sebenarnya apa nih yang terjadi? Atau apa yang menjadi motivasi daripada Casey ini? Film yang disutradarai dan ditulis oleh Emerald Fennell ini mempunyai premis yang unik. Jujur saja nih, di saat saya ingin menonton film ini, saya menyangka bahwa film ini akan menjadi film balas dendam, garis miring slasher yang penuh dengan darah-darah seperti film-film yang telah kita temukan sebelum-sebelumnya. Namun ternyata semua itu salah. Dengan apik, sang penulis naskah membelokkan atau menjalin cerita ini menjadi suatu cerita yang justru menurut saya ini masuk akal dan membumi. Awalnya yang tadi saya bilang itu ini sepertinya mungkin hanya tindakan balas dendam, terus ya dengan adegan-adegan pembunuhan segala macam yang berdarah-darah. Awalnya itu kita mungkin akan dibawa seperti itu nih, dibawa seolah-olah ini pasti nih akan menjadi seperti ini filmnya. Tapi dengan smooth dibelokkan oleh sang penulis naskah menjadi satu drama yang manis. Dan berjalan dengan waktu dibelokkan lagi menjadi suatu thriller atau drama yang cukup pahit menurut saya nih. Dan inilah yang membuat nilai lebih daripada sebuah film yang berjudul Promising Young Woman ini. Bagaimana tidak, dengan premis yang sesimpel itu ternyata bisa digali banyak hal. Oke, sebut aja. Yang pertama nih, film ini dengan berani mengangkat ketidakadilan akan korban pemerkosaan atau pelecehan yang dialami oleh wanita. Di sini diangkat betapa bobroknya atau bisa bilang ini korupnya sistem pengadilan yang ada di dalam dunia. Bahkan dengan sogokan sedikit pun atau istilahnya dengan biaya tambahan aja, maka mereka yang menjadi tim atau bisa dibilang itu pengacara atau bisa dibilang itu yang tadi saya bilang itu kubunya daripada sang terdakwa itu akan berusaha mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan sang korban. Misalkan ini di sini di film ini disebut loh dengan hanya sedikit atau satu aja foto yang dalam arti misalkan melanggar hukum atau mabok-mabokan daripada sang korban. Nah, ini bisa dibilang menjadi satu kekuatan untuk membatalkan hukuman atau dakwaan daripada terdakwa tersebut. Kan ini miris. Sebenarnya ini terdakwa yang harusnya dihukum, tapi mereka itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan dari sang korban. Bahkan orang-orang sekitarnya pun tidak percaya. Kenapa? Dibilang sang korban aja nih yang mau sama mau, atau sang korban nih yang terlalu banyak bohong, atau sang korban nih istilahnya yang sering mabuk-mabukan, atau mungkin aja dibilang sang korban aja yang mengada-ngada, itu kan mau sama mau. Nah itu nih di sini benar-benar diberikan satu tonjokan yang telak bagi kita sang penonton nih, ya ini kenyataannya nih. Ternyata itu ya seperti yang kita bisa
bisa lihat di dunia nyata. Misalkan ada pemerkosaan, dibilang, atau ada pelecehan, dibilang ya salah sendiri kenapa wanitanya pakai rok pendek, salah sendiri kenapa wanitanya menggoda, salah sendiri kenapa wanitanya begini, salah sendiri kenapa wanitanya begitu. Nah di sini nih seperti ini film ini seperti ingin meluapkan emosinya karena hal itu terjadi di dalam dunia nyata. Terus selanjutnya, hal positif dari film ini atau yang saya bilang itu hal nilai plus dari film ini adalah film ini tidak terlalu membuat sang tokoh utama itu terlalu super, atau misalnya kalau kita lihat di film-film balas dendam kan tiba-tiba itu sang tokoh utama bisa menguasai segala sesuatu tuh, misalnya entah itu bela diri segala macam. Namun di sini justru melalui kepintaran. Ini benar-benar saya bilangnya sang tokoh utama ini bukanlah wanita bodoh, karena dia itu bisa merencanakan segala sesuatu itu, hal-hal atau tahapan-tahapan untuk membalas dendamnya itu dengan pemikiran yang begitu matang. Dan itu kerennya tuh. Dan lebih keren lagi, selain pintar, ternyata dia itu masih menyimpan nilai-nilai moral di dalam hatinya, walaupun dia itu dipenuhi dengan kebencian ya. Ya bisa kita lihat nih, adegan di mana dia ini belas kasihan dengan pengacara sang terdakwa yang dahulu itu. Terus selain itu juga di saat dia tanda kutip itu menjebak anak daripada mentornya dulu itu, ternyata itu dia itu tidak serta-merta membiarkan seperti yang dia ngomong itu, ataupun yang temannya yang sedang mabuk. Nah itu juga dia itu ternyata itu enggak atau tidak membiarkan lelaki hidung belang itu melakukan hal yang tanda kutip itu yang mungkin kita pikir tuh disuruh oleh si Casey ini. Ternyata di belakang itu dia itu hanya tanda kutip itu hanya gertakan sambal aja tuh. Nah ini yang saya menurut saya nilai positif ini adalah si Casey ini masih mempunyai nilai-nilai moral, dan kepintaran itu ya saya bilang itu benar-benar bagus. Dan juga aksi balas dendamnya ini menurut saya sih masih masuk akal, tidak ada yang bombastis yang tiba-tiba seperti yang saya bilang tadi itu di film-film yang sering kita temukan, misalkan tiba-tiba jago tembak, jago punya senjata segala macam itu. Nah di sini lebih natural dan lebih membumi. Selain itu dari sinematografinya, dari tata angle kameranya, juga permainan warnanya ini benar-benar menghipnotis kita sebagai penonton dengan warna-warna yang eye catching, yang seperti permen yang menonjol gitu. Itu wah deh pokoknya itu benar-benar seperti itu menyimbolkan satu keadaan yang seperti dongeng lah kalau menurut saya ya, dongeng yang kelam. Untuk aktor dan aktrisnya, baik itu pemeran utama maupun pemeran mendukung, ini mereka juga bermain dengan sangat apik. Sebut aja Carey Mulligan yang bermain sebagai sosok Casey yang labil secara psikologis, di mana di satu sisi itu dia mempunyai trauma masa lalu yang menghantui dia seumur hidupnya, di sisi lain dia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, dan ini diperankan dengan sangat baik. Kita bisa melihat dirinya itu menjadi sosok yang manis di satu saat, tiba-tiba menjadi sebuah sosok yang menyeramkan, dan tiba-tiba menjadi sebuah sosok yang kehilangan kendali. Nah ini benar-benar diperankan dengan baik oleh si Carey Mulligan. Untuk pemeran pendukungnya kita sebut aja Alfred Molina. Nah walaupun penampilannya sangat-sangat sedikit, tapi dia bermain dengan sangat maksimal. Dan itu benar-benar merenyuh hati kita untuk melihat gimana rasa penyesalannya yang begitu mendalam, yang begitu menghantui dirinya. Ini benar-benar Alfred Molina ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang dia ini adalah seorang aktor yang sangat keren. Nah untuk yang pemeran yang lainnya seperti Adrian Brody dan teman-temannya, itu menurut saya sih sesuai dengan porsinya dan cukup baik. Overall ini merupakan sebuah film yang jenius, di mana menggabungkan segala unsur dari thriller, drama, revenge, dark comedy yang menjadi sebuah satu tontonan yang sangat keren. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. See you!